Selamat bertemu kembali dengan saya, Goodman Syadari, guru matematika di SMA Katolik Santo Paulus Jember, di channel saya, Goodman Syadari Amatir PM. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya menghitung peluang distribusi normal baku menggunakan Excel dan menggambar kurva distribusi normal menggunakan GeoGebra versi 6. Jadi dalam kegiatan ini saya akan membandingkan hasil hitungan menggunakan hasil dari Excel dan tabel data dari UZZ. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya sajikan dalam bentuk tutorial sebagai berikut. Saya akan buka lembaran Excel. Oke. Diberikan data, ya, ada 10 data seperti pada tabel, ya. Data pertama sampai data ke-10. Kemudian akan dihitung berapa nilai set. Lalu berapa nilai peluang set kurang dari sama dengan set, dan berapa nilai rata-rata dan simpangan baku. Oke, untuk melengkapi tabel ini semuanya akan saya hitung menggunakan program Excel dan hasilnya nanti akan dibandingkan dengan tabel set yang telah saya unduh. Baiklah, yang pertama, ya, data ini akan ditransformasikan terlebih dahulu atau dikonversi ke nilai set agar data tersebut bisa menjadi berdistribusi normal. Jadi sebuah data, sekelompok data belum tentu langsung berdistribusi normal jika belum dikonversi atau diubah ke dalam nilai baku Z. Oke, rumus nilai baku Z adalah nilai X data dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku, atau X min X bar dibagi S. S adalah simpangan baku. Nah, maka langkah awal adalah harus mencari rata-rata dulu. Ya, rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Maka langkah awal adalah mencari jumlah data yang 10 ini. Nah, oke, rumus Excel-nya adalah pada kolom ini, pada kolom C16, ya. Pada kolom C16 terlihat di pojok kiri atasnya juga C16, ya. Atau langsung di sini diberikan tanda sama dengan, lalu mengetik rumus jumlah sum buka kurung, lalu di blok data dari sel C6 sampai dengan C15 sudah di blok semua, lalu beri tutup kurung, di enter. Oke, ini sudah ketemu jumlah data, ya. Kemudian rata-rata bisa langsung pakai rumus beri sama dengan, ya, jumlah data ini dibagi banyaknya data, bagi data 10. Boleh langsung seperti itu, boleh, atau menggunakan rumus yang ada di Excel, itu pakai rumus average, ya. Ya, pakai rumus average seperti ini. Ini ada average, ya. Diketik average, ya. Lalu di blok lagi sama seperti tadi, dari mulai C6 sampai dengan C15. Jadi rata-rata dari sekelompok data tersebut adalah, ya, sama, ya. Jumlah data dibagi banyaknya data atau menggunakan rumus, ya. Menggunakan rumus rata-rata adalah average, ya. Dari range C6 sampai dengan C15. Oke. Nah, sekarang akan menghitung nilai standar deviasi dengan menggunakan rumus Excel juga, yaitu rumus standar deviasi yang menggunakan rumus S, yaitu
stdef.p ya. Oke, pada sel ini diketik sama dengan, lalu ketik aja std. Nah, sudah ketemu ini, klik 2 kali, lalu di blok kembali data ini. Ya ini seperti ini, lalu di enter. Ya, ini datanya ya. Kalau hasilnya ternyata lebih dari 2 angka di belakang koma, boleh menyisipkan di awal sebelum sama dengan ketik round ya. Misalnya saya ketik ROUND buka kurung, lalu di sini berikan koma, 2 angka di belakang koma. Berarti ini artinya menghasilkan 2 angka di belakang koma. Ya. Lalu di enter ya. Jadi ketemu simpangan baku atau deviasi standarnya adalah 11,04. Oke. Maka rumus Z sudah bisa dihitung karena sudah ada rata-rata dan simpangan baku. Nah, sekarang yang di kolom kuning ini, bagaimana cara menghitung simpangan baku secara manual dengan menggunakan Excel pakai rumus ya. Ya, pertama ini kan ada S sama dengan akar dari jumlah X dikurangi X bar kuadrat dibagi N ya, lalu diakarkan ya. Langkah pertama adalah hitung dulu berapa nilai data dikurangi rata-rata. Ini ada artinya setiap data dikurangi rata-rata. Tanda sama dengan, lalu data pertama dikurangi rata-rata. Karena rata-rata itu adalah sel yang berbeda, maka harus diabsolutkan ini ya. Nah, ini 70 karena 70 ini akan digunakan untuk semua data masing-masing data akan dikurangi 70, maka C17 ini diabsolutkan ya. Caranya bagaimana? Di depan C ini berikan tanda dolar. Di sini juga berikan tanda dolar. Oke, ya. Sudah selesai, di enter. Ya. Ketemu, jadi 90 dikurangi 70 adalah 20. Lalu kolom berikutnya adalah dikuadratkan. Jadi kolom ini dikuadratkan, nilai ini dikuadratkan ya. Nah, rumus kuadrat ya. Dikuadratkan. Oke. Kemudian kena rumus untuk X sama dengan 90, X min X bar sudah, dan X min X bar kuadrat sudah dihitung, lalu ini di copy saja. Blok semua, lalu pakai tanda klik, tanda plus, sampai terakhir. Ya. Ini sudah ketemu nilai X min X bar, lalu sekarang mencari nilai jumlah. Ya, jumlah itu karena sudah ada rumus jumlah, di copy, lalu di paste di sini. Ya. Sekarang S adalah akar dari, berarti akar dari jumlah 12.218 dibagi banyak data. Banyak datanya adalah 10. Oke, di sini berikan aja tambah sama dengan, lalu akar itu dalam program Excel adalah SQRT. Buka kurung ya, dibagi 10. Ya, nah, seperti ini cara penulisan rumusnya. Jadi SQRT sel G16 itu jumlah itu G16 dibagi 10. Oke, sudah selesai, di enter. Ya, ini sama ya. Sama persis ya program Excel dengan rumus standar deviasi akar dari sigma X min X bar kuadrat per N. Oke. Langkah awal menentukan nilai, sekarang bagaimana menghitung nilai Z. Nilai Z ya mengkonversi ya data 90 menjadi X sama dengan 90 menjadi Z sama dengan berapa? Gunakan rumus X min X bar dibagi X. Oke, datanya sudah ada, maka tanda sama dengan ya.
ya, kita sama dengan, lalu datanya yang 90 ya, yang 90, kemudian dikurangi ya, dikurangin rata-rata. Karena rata-rata ini adalah absolut, tetap digunakan, maka ini harus diberikan tanda dolar ya. Kemudian dibagi agar ini tidak salah penghitungan, maka ini dikelompokkan dulu, diberikan dalam kurung, lalu dibagi S, nilai S-nya adalah ini. Nah, karena lalu tetap diberikan tanda dolar lagi, kena absolut. Oke, kalau sudah selesai, di enter. Ya. Inilah nilai set untuk data X sama dengan 90. Yang diminta adalah 4 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Nilai set pada tabel yang dirancang adalah 2 angka di belakang koma. Maka untuk menghasilkan semua, maka berikanlah fungsi round ya. Paling depan ini ya. Diketik aja setelah sama dengan, ketik aja ROUND buka kurung, lalu di akhir koma, 2 angka di belakang koma, tutup kurung, lalu enter ya. Ya, jadi ketemu data jika X-nya sama dengan 90, maka nilai setnya 1,81 ya. Lalu berapa peluangnya? Peluangnya menggunakan di Excel adalah pakai norm.s.distribusi ya. Coba bagaimana kalau dia setnya 1,81, maka nilai peluang kita hitung ya. Saya gunakan, perhatikan caranya, ketik sama dengan pada kolom peluangnya, lalu ketik norm, lalu pilih yang ada norm.s distribusi, maka yang ini ya. Nah, jadi kemudian pilih dataset, koma, ketik true ya, karena menggunakan data distribusi kumulatif ya. Setelah ketik true lalu enter ya. Ini pembulatan 2 angka di belakang koma, dataset hasilnya biasanya 4 angka di belakang koma, maka ini ketik di depan lagi sama seperti di awal tadi, 4 angka, ketik round di awal, buka kurung, koma, ketik angka 4 angka di belakang koma, enter. Jika sudah, di enter. Ya. Jadi kalau dari tabel set untuk Z1,81 maka nilai peluangnya adalah 0,9649. Oke, akan kita cek dengan menggunakan kurva normal ya. Menggunakan GeoGebra ya. Menggunakan GeoGebra. Misalnya saya buka GeoGebra. Oke, saya buka aplikasi GeoGebra. GeoGebra. Oke, ini GeoGebra versi 6 ya, sudah saya install. Saya buka. Oke. Untuk kurva, maka klik yang simbol ada gambar lonceng ini, kurva bentuk lonceng, itu probability ya. Klik. Nah, di sini ya. Di sini kurva ini ya, mu sama dengan 0 ya, rata-rata sama dengan 0 dan to sama dengan 1. Ini adalah mengubah suatu data menjadi data yang berdistribusi normal. Berarti sudah dikonversi menjadi rata-rata populasinya 0 dan simpangan baku populasi adalah 1. Jadi angka mu sama dengan 0 dan to sama dengan 1 ini nggak perlu diubah. Ya. Yang kita ubah adalah yang ini, sebetulnya yang kita masukkan adalah nilai set.
defaultnya GeoGebra menulis X, karena bisa juga memasukkan nilai X dengan memasukkan nilai rata-rata. Tapi pada kesempatan ini saya menggunakan tabel set. Maka yang kita klik adalah pojok kiri ini agar dia berdistribusi yang kumulatif, tabel set yang kumulatif. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, yang kita akan masukkan adalah kita ketik adalah angka di tabel tadi set 1,81. 1,81. Ketik aja 1,81. Nah, ini. Jadi berdasarkan tabel ya, jika Z-nya 1,81 diperoleh peluang 0,9649 dengan gambar kurva normalnya adalah seperti ini ya. Jadi untuk Z sama dengan 1,81 diperoleh peluangnya 0,9649 atau gambar kurva normalnya adalah seperti ini ya. Jadi mulai dari minta hingga sampai dengan batas Z adalah 1,81. Oke, itu jika menggunakan kurva dari GeoGebra. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana jika menggunakan tabel ya, tabel Z yang kumulatif. Nah, ini tabel Z kumulatif. Tabel Z kumulatif caranya adalah kita akan mencari nilai peluang untuk Z sama dengan 1,81. Maka pada baris ini kita cari angka 1,8. Dua angka pertama 1,81 ini kan 1,81, maka dua angka pertama yaitu 1,8 dilihat pada baris, lalu 0,01 dilihat pada kolom. Jadi saya ulang, 1,8 dilihat pada baris, lalu 0,01 pada kolom. Maka ada koordinat, nanti yang kita lihat hasilnya, koordinat pasangan 1,8 dan 0,01. Oke, kita akan lihat tabel yang kumulatif. Ini adalah gambar kurva kumulatif ya. Oke, saya cari 1,8. Ini 1,8 ya. Lalu kolomnya adalah 0,01. Nah, 0,01 berarti kolom kedua. Kolom kedua 0,01. Kolom kedua ini saya tarik terus pada baris 1,8. Ya ini ya. Ketemu angka 0,9649. Ya, 0,9649. Pada tabel secara Excel ketemu jawabannya seperti sama, 0,9649. Dengan GeoGebra ketemu hasilnya juga sama, dengan tabel juga ketemu sama. Jadi harus sama hasilnya. Oke, saya akan lanjut tabel lagi. Nah, nilai Z 1,81 untuk X sama dengan 90 sudah selesai. Karena ini akan dihitung semua, maka diblok aja. Blok rumusnya, lalu di copy. Ya, seperti ini. Sudah selesai. Maka nilai peluang masing-masing data untuk X yang pada kolom ini, kolom data X, sudah ketemu nilai Z dan ketemu nilai peluang. Oke, saya akan teruskan. Misalkan ada soal seperti ini. Ya. Gambar kurva normal luas daerah dari P Z kurang dari Z ini sama dengan ada untuk X sama dengan X bar ditambah 0,25 kali S. S berarti simpangan bakunya. Oke, saya sudah siapkan kolom di sini. Langsung saya ketik aja di sini. Berarti saya cari data X adalah X sama dengan ya. X sama dengan rata-rata ya, rata-rata saya cari rata-rata lalu ditambah 0,25 kali S, ketik aja 0,25
dikalikan simbol kali, ya, dikalikan S. Cari lagi S-nya lagi. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Cara merumusnya adalah seperti ini. Ya. C17 ditambah 0,25 kali C18. Tidak perlu dikasih tanda dolar karena hanya penggunaan satu kali. Lalu di enter. Nah, ini. Berarti nilai X dari hasil X bar ditambah 0,25S adalah 72,76. Sekarang berapa nilai peluang dan nilai setnya atau nilai set dan nilai peluangnya berapa? Agar tidak mengetik ulang, copy saja ini. Dua kolom ini diketik, ya, lalu dipaskan ke, ya, di copy, lalu paste ke sini, Ctrl V, ya. Jadi inilah berarti untuk data 72,76 nilai setnya 0,25 dan peluangnya adalah 0,5987. Nah, sekarang bagaimana gambar kurva normal jika menggunakan tabel Z kumulatif? Gambar distribusi normal jika simetris. Oke, untuk mempermudah ini saya gunakan GeoGebra, ya. Nilai Z 0,25 dengan yang kumulatif. Yang pertama, masuk ke GeoGebra, ya. Ini adalah diklik paling pojok kiri adalah kumulatif, diketik 0,25. 0,25. Ya, ini. Ini adalah kurva normal untuk nilai Z 0,25 yang peluangnya 0,5987 atau dalam bentuk persen dikalikan 100 berarti 59,87%. Nah, sekarang ini akan saya screenshot, ya. Saya ambilkan dalam tabel Excel. Ya, saya ambil ini. Saya ambil semua. Ya. Lalu saya berikan tanda ini untuk ini. Ya, lalu saya copy. Lalu saya paste ke Excel. Nah, ada kan enggak gambar distribusi normal baku untuk tabel Z kumulatif. Lalu saya copy saja di sini, saya paste. Nah, kalau terlalu gede, coba dikecilkan di size-nya. Saya buat 50% misalnya, 50%. Oke. Nah, ini sudah gambarnya. Kalau ukuran kecil tinggal diklik aja ini, lalu didorong ke sana. Ya. Ini adalah untuk gambar distribusi normal kumulatif. Nah, sekarang bagaimana gambar distribusi normal untuk simetris, tabel Z simetris? Saya masuk lagi ke GeoGebra. Untuk simetris adalah seperti ini, klik yang di tengah ini, ada kiri, tengah, kanan, yang tengah, ya. Simetris berarti tabel simetris, kalau tabel Z simetris berarti seperti ini. Pembatasnya adalah 0 ke kanan atau 0 ke kiri. Jadi pembatasnya adalah 0, simetris, ya. Berarti kalau simetris dari 0 ke kiri harus sama dengan 0 ke kanan. Oke. Coba kita cek di tabel dulu, ya. Dari tabel dari sini, ya. Saya masukkan yang simetris. Lalu posisinya adalah karena batasnya 0 dari kiri, maka ini -1 saya ganti dengan saya ketik 0. Lalu yang kanan saya ketik 0,25. 0,25. Nah, jadi inilah nilai peluang, ya, untuk daerah yang di bawah kurva pada gambar seperti ini. Yang simetris dari 0 sampai dengan 0,25, ya. Oke, ini akan saya screenshot, ya. Saya ambil. Oke, ya. Jadi ini menyatakan nilai
peluang ya untuk set dari 0 sampai dengan 0,25. Pada GeoGebra bentuk bakunya adalah ditulis X ya. Saya copy, saya masukkan ke Excel. Lalu saya klik paste. Ya, karena terlalu besar, ya diperkecil lagi, buat aja misalnya saya buat 40% misalnya. 40%. Ya. Inilah gambar. Jadi perbedaan gambar kurva distribusi normal yang bentuk simetris dengan yang berbentuk kumulatif. Oke, coba kita cek dengan menggunakan tabel simetris. Apa betul untuk tabel simetris ya? Jika Z-nya 0,25, peluangnya adalah 0,0987. Oke, kita lihat tabel simetris ya. Tabel simetris. Lihat baris 0,2 ya. Kan 0,25. Ini 0,25 pada tabel akan dilihat pada baris 0,2 dan pada kolom 0,05. Jadi dua angka pertama pada baris dan yang terakhir adalah 0,05 pada kolom. Lihat tabel simetris ya. Ya, 0,02, 0,2 pada baris dan 0,05 pada kolomnya ini. Ya. 0,0987. Nilainya sama dengan ya. Nilainya sama dengan di GeoGebra ya. Lihat ini 0,0987 pada baris 0,2 dan pada kolom 0,05. Ketemu hasilnya 0,0987. Ya. Di Excel sama 0,0987. Ini di GeoGebra, di Excel juga sama ya. 0, Oke, di Excel juga sama, dilihat pada simetris. Ini adalah tabel untuk simetris 0,9587 ya. Nah, sekarang jika ingin menghitung luas ini, luas yang simetris ini ya, menggunakan tabel yang kumulatif juga bisa ya. Caranya adalah mengurangi ya. Mengurangi dari 0,25 ini ya, coba kita hitung ya. Seandainya ingin dihitung berapa luasnya ya. Luas dalam bentuk desimal itu ya. Dihitung berarti luas dari 0, luas seluruhnya ini dari tak hingga sampai dengan 0,25. Yaitu ketemu hasilnya tadi adalah 0, nah ini. Lalu yang ini ya akan dikurangi 0,5. 0,5 ya. Mengapa dikurangi 0,5? Karena luas daerah ya, kurva normal itu dari 0 ke kiri dan dari 0 ke kanan adalah sama. Jika dijumlahkan adalah 1, berarti dari 0 ke kiri adalah luasnya setengah, ke kanan juga setengah. Maka karena diminta dari 0,25, dari 0,25 ini ke kiri ya, adalah 0,25 ke kiri itu adalah seperti ini ya, adalah 0,5987. Maka untuk mencari luas antara 0 dengan
0,25 ini adalah luas seluruh ini dikurangi dari 0 ke tak hingga. Jadi dari pembatas ini, pembatas sampai 0,25 ke kiri dikurangi dengan pembatas dari 0 ke kiri. Jadi pembatas dari 0,25 ke kiri luasnya adalah 0,9587. Lalu pembatas dari 0 ke kiri luasnya adalah 0,5. Dihitung hasilnya adalah seperti ini ya. 0, ya sudah dihitung seperti ini. Jadi 0,5987 dikurangi 0,5 ya. Jadi luas daerah yang kumulatif dikurangi 0,5. Oke, demikianlah bagaimana cara menghitung nilai peluang suatu data dengan menggunakan Excel ya. Dengan menggunakan Excel, program Excel, dan menggambar kurvanya ya, kurva distribusi normal berlaku menggunakan GeoGebra. Terima kasih, semoga bermanfaat. Di kolom komentar atau di kolom deskripsi akan saya upload tabel di distribusi Z yang kumulatif dan simetris, juga file Excel ini untuk pelatihan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.